Nama saya adalah Esra Sutopo, saya berasal dari kota Surabaya. Jadi saudara jangan kaget kalau bahasa Jawa Tengah saya nggak lancar, tapi saya lebih lancar Jawa Timur, saudara nanti ya kalau saya dengar. Oke, dan saya sudah menikah, saya punya 1 orang istri, saya punya 2 orang anak. Anak saya usianya 16 tahun dan 14 tahun, SMA 2 dan juga SMP 3. Saya melayani di sebuah gereja lokal namanya The Alpha Omega Church. Kenapa saya cerita hal ini? Karena saya bukan mau promo gereja saya, tapi saya menyampaikan hal ini adalah supaya saudara tahu apa yang saya bicarakan. Saya bukan pembicara yang hari ini khotbah, besok kemudian selesai, ngilang tanpa tanggung jawab. No, saya adalah orang yang terbiasa berbicara di gereja lokal from Sunday to Sunday. Bahkan saya adalah orang yang sangat memvalue gereja lokal. Saya percaya gereja lokal punya dampak yang sangat besar. Dan salah satu juga yang Tuhan titipkan kepada kita adalah sebuah tim praise and worship yang namanya adalah Song of Praise, yang Tuhan titipkan kepada kita untuk bisa menjadi berkat lewat lagu-lagu pujian. Kalau saudara tadi mungkin sempat nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan, saya lupa judul satunya lagu tadi apa ya? Ya sebelum satu-satunya yang kuandalkan, tak berkesudahan. Yes, correct. Oke. Lagu-lagu seperti segala perkara yang kuandalkan, aku diberkati, what else? Tuhan adalah terangku, apalagi ya? Ya, dan beberapa lagu-lagu yang lain. Itu hal yang Tuhan titipkan kepada kita dan bersyukur banget Tuhan izinkan untuk bisa jadi berkat lewat lagu dan pujian. Malam hari ini saya kepingin ngajak saudara lihat pesan firman Tuhan sama-sama. Ada berapa yang excited untuk mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini? Boleh angkat tangannya dan kasih teriakan woohoo. Yes, luar biasa sekali. Saudara, saya ingin membahas sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah susahnya sehati sepikir. Saudara, dalam hidup ini, tahukah saudara bahwa kita itu seringkali hidup bersama-sama dalam sebuah perkumpulan, sebuah komunitas. Entah persekutuan seperti ini, entah gereja lokal, entah mungkin juga ini, perhatikan, bahkan dalam sampai persekutuan yang paling kecil adalah keluarga. Kita selalu hidup bersama-sama karena kita ini adalah makhluk sosial. Yang setuju kata Yes? Oleh karena itu kita selalu hidup bersama-sama. Nah, tahukah saudara, hidup bersama-sama bukanlah sesuatu hal yang gampang. Hidup bersama-sama bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, Tuhan itu mendesain saudara dan saya itu selalu hidup berdampingan. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Katakan sama-sama. Dari mana saudara? Nah, gak jarang dalam kehidupan ini kita bisa merasakan kadang ini ya, dalam hidup ini bersama-sama kita bisa merasa gak nyambung satu sama lain. Saudara pernah ketemu sama orang yang gak nyambung sama saudara? Boleh katakannya kalau saudara pernah ketemu? Yes, oke. Entah di dalam gereja, dalam persekutuan, di dalam pelayanan, atau di dalam keluarga sekalipun. Ada anggota keluarga yang kalau kita ngobrol itu kayak susah banget sih ngomong sama dia. Diajak ngomong soal hal apapun kita gak pernah nyambung. Bapak Ibu saudara, dan ini sesuatu yang bisa terjadi bukan karena dia kayak sedikit terbelakang, bukan, tapi karena gak klik aja, gak nyambung aja. Dan dengarkan saya, ini pun bisa terjadi terhadap siapa? Pasangan kita dengan diri kita, anak-anak kita dengan kita, orang tua kita dengan kita, ataupun kakak dan adik. Ada orang yang kalau diajak ngomong itu gak bisa nyambung. Oleh karena itu kita bisa ribut terus dalam keluarga, dalam kehidupan bersama-sama bisa gak menyenangkan. Dan saya ingin ajak saudara bersama-sama. Suatu ketika Rasul Paulus itu dia kasih catatan, saudara. Dia tahu ternyata, saudara perhatiin baik-baik ya, ternyata gaya masalah gak nyambung ini sudah terjadi dari zaman bahula, zaman Alkitab saudara dan saya. Nah, Paulus kasih saudara catatan ini, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam Filipi pasal yang kedua, oke? Nah, saya kepingin ajak saudara buka Alkitab saudara, Filipi pasal yang kedua, dan kita akan lihat beberapa ayat dari pasal ini, oke? Yang pertama saya kepingin ajak kita baca dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau saudara bisa lihat sama-sama, entah dari layar atau dari Alkitab saudara, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Saya berharap saudara-saudara yang ada di belakang juga bisa lihat dan kita bisa keluar suara sama-sama ya. Mari, 2, 3. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah kamu apa saudara? Ya,
Oke, ulangi kata-katanya lagi sama-sama. Hendaklah kamu apa, saudara? Ya, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang menarik sekali kalau kita dalam keluarga bisa hidup, kalau kita dalam perkumpulan bisa hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bukankah itu sesuatu yang enak banget? Bener nggak sih, saudara? Kalau saya boleh jujur ya, saya ini pendeta yang kalau ngomong realistis saja gitu. Saya melayani di gereja saya itu gereja yang sedikit mungkin berbeda dengan kebanyakan gereja. Dan kita seringkali membahas hal yang realistis. Jujur kalau boleh ngomong ya, kalau boleh ngomong jujur. Suami istri hidup berdampingan bareng-bareng. Bisa nggak sehati, nggak sepikir, nggak satu jiwa, nggak satu tujuan loh. Halo? Ya Pak ya? Hidup sama-sama, anniversary 10 tahun, anniversary 20 tahun, kawin perak, kawin tembaga, kawin emas 18 karat, kawin emas 24 karat, kawin berlian yang tipenya bukan VV something whatever, saya nggak tahu, sampai kawin berlian dan lain sebagainya. Tapi kita hidup bersama sekalipun bisa nggak satu hati, satu tujuan, satu jiwa. Kakak sama adik yang lahir dari satu keluarga itu pun bisa nggak sehati, nggak sepikir, berantem terus. Bapak Ibu sekalian, saya perlu cerita juga sedikit. Saya punya almarhum akok dan ama saya. Mereka Tuhan izinkan hidup cukup lama, hidup sampai usia 103 tahun kalau nggak salah. Akok saya, ama saya sempat usia 90 something tahun. Dan mereka tuh menariknya gini, saudara. Kalau tidur, kalau tidur, mereka tuh ini serius, gak dibuat-buat, bukan pansos. Karena akok saya nggak punya IG dan nggak punya TikTok, Mereka itu kalau tidur itu sukanya gandengan. Ama saya kalau tidur mintanya digandeng. Karena dalam latar belakang Belandanya, kalau bilang itu sak gandeng, pegang tangan nih. Kalau tangannya nggak mau dipegang lepas dia ngamuk. Pegang tangannya nggak mau. Bapak Ibu sekalian, dan ini usia sudah 90-an, lucu saudara. Kalau tidur itu gandengan, saya lihat, saya mencoba tidur gandengan dengan istri saya susah. Geringingan lah, kecepit lah, nggak bisa goyang lah, repot saudara. Tapi tahukah saudara, mereka yang hidup sampai tua sekalipun bisa tidur gandengan, perhatikan saya baik-baik, mereka pun bisa cekcok. Halo, mereka pun bisa ada momen-momen yang, wah, nggak sehati, nggak sepikir. Ini realitasnya kehidupan kita semua. Kita bisa nggak sehati, sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Ini realitasnya. Nah, lalu kemudian kenapa Paulus ngomong kayak gini? Ini saudara, dari awal saya khotbah sampai akhir. Kalau saudara mungkin nggak ngerti ataupun saudara bakal ketiduran karena kecapean, perhatikan kata-kata ini. Kenapa ini penting? Karena gini saudara, perhatikan ini. Kesatuan hati adalah surga dan kekuatan keluarga. Keterpisahan diam-diam adalah borok yang menghancurkan. Boleh katakan ini sama-sama dengan saya? Baca sama-sama ya. 2, 3. Kesatuan hati adalah surga dan kekuatan keluarga. Keterpisahan diam-diam adalah, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang bahaya. Seringkali orang merasa nggak apa-apa, pokoknya gua status masih kawin, anniversary kita rayain. Tapi keterpisahan diam-diam bahaya banget saudara. Contoh, bukankah yang seringkali terus bikin ribut suami istri, orang tua anak, kakak adik. Dari misalnya gini, habis gereja minggu-minggu, siang-siang atau sore-sore, bubar gereja tanya gini, habis gini mau makan apa? Jawabannya adalah terima kasih. Jawabannya adalah terserah, sembarang. Begitu habis ngomong terserah, sembarang dipilih makanan saudara. Ayo kita makan seafood yuk. Gak mau, kolesterol. Katanya terserah. Kita makan Japanese yuk. Gak mau, aku gak suka mentah. Apa? Katanya terserah. Kita makan super banyak. Gak mau, gorengan, leher sakit. Ya ampun, katanya terserah. Saudara nangkep apa yang saya bicarain? Mau kuliah apa? Terserah. Waktu dipilih, papa mamanya langsung bilang, kok milih jurusan itu? Loh katanya terserah. Iya tapi jangan itu. Satu punya agendanya, satu punya agenda yang lain. Mau kerja apa? Ini yang lebih lagi, yang lebih saya. Om-om, tante-tante, siap-siap. Kalau punya pengalaman ini, kalau belum, yang berikutnya ini bakal jadi beban Anda. Karena saya pernah merasakannya dan menjengkelkan. Nih.
yang seringkali gak bisa sehati sepikir sama siapa. Benar nggak? Kok sama dia? Kamu udah tahu papa mamanya, kamu udah tahu anak itu siapa, kamu udah. Bapak ibu sering kasih Tuhan, yang papa mamanya listnya pikirannya banyak, yang anaknya gini, mama, papa, aku ini cuma cinta, aku sayang sama dia. Benar nggak sih? Biasanya kalau yang mau kawin kan gitu kan. Apakah om dan tante-tante sudah lupa zaman itu? Halo, bapak ibu sering kasih Tuhan, susah putus hati speaker nih lagi. Mau ke gereja jam berapa? Yang tua-tua bilang, oh enak datang yang paling pagi. Selesai kita bisa jalan-jalan. Yang muda-muda bilang, minggu-minggu cek bangun pagi, cek susah nih hidup ini. Betul gak sih? Yang lain ngajaknya datang yang siangan. Yang lain lagi berkata, gak enak. Hidup itu mesti semangat. Kita memberikan jam yang terbaik. Tuhan nomor 1. Bapak ibu kasih Tuhan. Nih lagi, mau beli rumah di mana? Mau beli mobil apa? Seringkali banyak konflik sampai akhirnya gini, kita nggak suka, kita nggak sehati, kita nggak sepikir, nggak sejiwa, tapi kita diam-diaman. Kita pikir biarin, gimana lagi? Nah hari ini saya bawakan sebuah mainan buat saudara. Ada sebuah mainan namanya itu adalah Uno. Saya nggak tahu saudara tahu mainan ini kan? Oke? Ada berapa yang tahu mainan Uno ini? Yang tahu boleh angkat tangannya tinggi. Yes, terima kasih. Nah mainan ini adalah gini saudara. Kalau saudara perhatikan, ini terbuat dari batangan seperti ini. Oke? Yang setiap posisinya, setiap levelnya itu ada tiga batangan. Seperti saudara lihat di sini ada 1, 2, 3. Ini di sini juga ada 1, 2, 3, dan mereka ditumpuk criss-cross. Nah dalam permainan ini kalau saudara ketahui, kita selalu take turn untuk ngambil sesuatu, tapi nggak boleh jatuh. Karena kalau sampai jatuh, kropyak, wah itu yang kalah. Nah kamu saudara ya. Nah saya kasih saudara contoh ya. Kalau seandainya giliran saya ambil yang misalnya yang paling bawah ini ya. Siap-siap ya. Pelan-pelan, semoga tidak jatuh. Karena kalau sampai jatuh, khotbah ini bubar. Saudara. Serius, aku izin boleh mengeluarkan Surabaya langsung. Aman. Oke. Nah ketika orang lain gilirannya, mereka juga akan ambil. Mereka cari cara supaya nanti waktunya kita nggak bisa mengambil sehingga akan menjatuhkan tower ini. Saudara lihat, ketika giliran lagi nanti harus ambil lagi. Ini contoh nih saudara ya. Saya ambil lagi. Ya, puji Tuhan. Saudara dikasih, dan tahukah saudara, kalau seandainya ini diambilin terus, lama-lama dia makin shaky, makin gak solid berdirinya. Yang setuju dengan saya katakan yes. Sama halnya dengan kehidupan kita bersama-sama dalam keluarga, dalam komunitas, dalam apapun. Berarti ada hal-hal yang kita mungkin bisa gak cocok, gak sehati, gak sepikir, gak sejiwa, satu tujuan. Ketika saudara cuma biarkan, lama-lama entah rumah tangga saudara, entah persekutuan saudara, pelayanan saudara, lama-lama itu goncang. And there will be moment, tahu-tahu seperti bom waktu, dia meledak, dia jatuh. Kenapa? Karena saudara biarkan diambil dari satu demi semoga dari satu demi satu sudah ambil. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan pernikahan sekali. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Nah Bapak Ibu sekalian, nah waktu Paulus bilang, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Rasanya itu nggak mungkin, susah, benar nggak sih saudara? Susah, tapi gini, perhatikan saya. Kalau nggak mungkin dan susah, nggak mungkin Alkitab tulis. Yang setuju katakan yes. Tapi karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, yang percaya katakan yes. Dia kasih perintah yang Anda dan saya bisa lakukan. Oleh karena itu dia berkata, ini loh, kamu mesti sehati, sepikir. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa Paulus tulis ayat ini? Karena di zaman itu, jemaat Filipi, mereka lagi hidup bersama, tapi juga lagi gak sehati. Lagi ada gontok-gontokan, lagi ada perpecahan.
lagi ada crack di antara mereka. Oleh karena itu Paulus tulis ayat ini. Nah, oleh karena itu kalau saudara lihat tadi di pasal 4 di ayat yang kedua, dia sampai mention dua nama, Euodia dan Sintike. Nah, Bapak Ibu saudara, nah Paulus sendiri dia nulis ayat ini pas lagi ngapain? Dia lagi di penjara, saudara. Karena orang-orang di zaman itu lagi memikirkan untuk bikin perpecahan buat orang Kristen. Nah, oleh karena itu dia ngomong gini. Dari semua konflik-konflik yang terjadi dalam hidup bersama-sama, entah dalam keluarga, entah dalam berjemaat, perhatikan ini yang dia katakan, itu bisa sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Disitulah baru bisa sesuatu yang baik terjadi. Nah, pertanyaannya adalah gini, oke, ngomong gitu itu gampang. Caranya gimana supaya kita ini sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan? Caranya gimana? Nah, menariknya gini saudara, Paulus gak cuma kasih perintah lalu kemudian meninggalkan saudara, enggak. Dia kasih saudara caranya. Mau tahu caranya kayak gimana? Kita baca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Filipi pasal yang kedua tadi ya. Oke, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mari, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain apa saudara? Lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Paulus tuh ngajarin gimana? Kalau malam hari saudara pikir, iya ya, dalam keluarga aku ini, wah rasanya semua jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau saudara lihat firman Tuhan kasih tahu, sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan itu bisa. Caranya gimana? Ini saudara dengar. Yang pertama firman Tuhan yang dapat yang firman Tuhan bicarakan kepada saudara dan saya, yang dapat kita lakukan adalah gini. Yang pertama, tidak mencari kepentingan dan pujian sendiri. Boleh katakan sama-sama ya? 2, 3. Tidak mencari kepentingan dan, boleh lebih keras lagi dong, dari depan sampai belakang, atas dan bawah. 2, 3. Tidak. Ini yang Paulus bicarakan. Tidak mencari kepentingan dan pujian sendiri. Jujur saudara, kenapa seringkali kita gak bisa sehati? Karena seringkali kita punya kepentingan sendiri. Kita kepengin dipuji sendiri. Contoh nih, tadi kalau ngobrol soal makanan, yang kita pikirin apa yang kita suka, betul gak sih? Kita gak mikirin apa yang orang lain suka, kita pikir apa yang kita suka. Nah, dalam hal kehidupan, nih suami istri, ini ngomong realitasnya. Yang suami bisa kepinginnya gini, aku kepingin kerjaanku kelihatan tambah gede, koneksiku kelihatan banyak, sehingga semua orang tahu, wah papa ini kenalannya banyak, kerjaannya hebat, wah setiap kali keuangan diinvestkan pekerjaan. Tapi yang mamanya punya juga kepentingan dan juga keinginannya sendiri. Saudara tahu gak kepinginan para wanita itu apa? Keinginan para wanita yang sangat menyenangkan buat mereka adalah ketika dipuji. Wih, kelihatan muda ya. Apa ya? Benar sih? Kalau mama-mama jalan sama anaknya tuh, wih, gak kayak anaknya loh, kayak adiknya. Wow, itu ibu-ibu itu kayak bersama malaikat di surga. Bapak-ibu, hatinya bergembira. Terus kalau jalan sama suaminya, kok anak itu lu bukan istriku, wah berseri-seri sudah. Dan itu yang seringkali diinginkan wanita. Ya Pak ya, saya nggak berkata kalau kepingin cantik itu salah. Saya nggak berkata kalau kepingin punya karir yang baik itu salah, enggak. Tapi ketika itu jadi sesuatu yang berlebihan, sampai kita tarik-menarik dalam keluarga, kita lebih memikirkan kepentingan kita sendiri daripada orang lain, itu yang bahaya. Are you with me? Bisa diikutin saudara? Nah, ini contoh nih. Banyak sebagian orang, saya temukan sebagian pria sampai gak peduli anaknya kayak gimana. Dia kepingin kelihatan bagus sendiri. Sebagian wanita, dia kepingin kelihatan mahal sendiri, sampai anaknya gak dipedulikan. That's very dangerous. Karena apa? Dan ini yang bikin gak bisa sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Karena apa saudara? Mencari kepentingan dan pujian sendiri. Yang ibu-ibu, wow, kepingin kelihatan cantik, kepingin kelihatan muda. Tahukah Anda bahwa botok dan filler itu mahal? Halo, kalau nggak ngerti botok dan filler itu apa? Ya ditaploi cat sampai semen, segitu aja loh, saudara. Tapi tak itu nggak murah. Tapi karena kita ini kepingin mencari. Sorry ya,
Saya nggak berkata semua itu salah. Ketika saudara punya budgetnya, go ahead. Tapi ketika budgetnya nggak cukup dan saudara berusaha menarik itu, sedangkan yang lain berusaha menarik untuk yang lain, semua punya kepentingan dan pujiannya sendiri. Perhatikan saya baik-baik. Disitulah keluarga nggak bisa sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Yang setuju katakan Yesus. Ketika anak-anak cuma mau menangnya sendiri, aku kepingin beli sepatu ini, aku kepingin punya ini, aku kepingin beli aku, dari yang Samsung Fold sampai Samsung Flip, yang sebentar lagi Samsung Flap, mungkin gitu saudara, saya nggak tahu, Samsung whatever that is, yang iPhone berapa kayak whatever that is, saya nggak tahu apa itu semua. Seringkali kita cari kepentingan kita sendiri dan pujian kita daripada sesama kita. Ini yang bikin gak bisa sehati speaker. Oleh karena itu, dalam keluarga perlu punya yang namanya nih, perhatikan ini baik-baik, value. Katakan sama-sama, perlu punya namanya apa saudara? Punya nilai-nilai penting dalam keluarga ini apa? Dari situ kita nggak berkata, aku mau ini, aku mau itu. No. Keluarga ini mau dibangun ke arah yang mana? Itu yang membuat kita bisa sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Punya apa saudara? Value. Nah Bapak Ibu saudara, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Bukan nggak boleh lihat, semua boleh. Tapi kalau pada porsinya sampai kita merasa jauh karena menyembunyikan masing-masing, itu sesuatu yang bahaya. Ada sebuah kata-kata yang berbunyi gini saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan, life is actually easy. What makes it difficult is your own pride. Dalam bahasa Indonesia nya dikatakan dalam bahasa Indonesia gini, hidup buat yang susah adalah gengsi kita sendiri. Ya apa ya? Hidup ini seharusnya mudah. Apa yang membuatnya susah adalah gengsi kita sendiri. Karena apa? Setiap orang itu cari pujian dan kepentingannya sendiri yang membuat hidup ini susah. Nah ini yang tadi Rasul Paulus katakan, kalau saudara kepingin, Tuhan aku kepingin keluargaku, aku kepingin komunitasku bisa sehati, sepikir, satu jiwa, satu kasih. Yang mesti dilakukan adalah ini saudara, kita tidak cari kepentingan dan pujian sendiri. Yang kedua adalah memperhatikan kepentingan orang lain. Boleh katakan sama-sama ya, 2, 3. Nih, memperhatikan kepentingan orang lain. Nah Bapak Ibu saudara, Anda sudah bisa bayangkan kalau dalam keluarga tiap anggotanya punya rencana masing-masing, maunya jalan sendiri-sendiri, ngobrol aja susah, serius. Tapi bayangkan ini, ketika dalam anggota keluarga bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Suami memperhatikan kepentingan istrinya, Mam, facial, Mam, shopping, Papi gak shopping tuh, gak apa-apa. Papi ini kan lagi, mau ketok apa lagi? Mami cek ketok api. Kecuali kalau maminya gak tahu diri gitu. Terus mana? Kredit card semua bakso. Tabungan tak kosokin. Kalau itu mami tak doain pelepasan dulu di gereja 40 hari baru pergi shopping. Bapak Ibu saudara tahu apa yang saya bicara? Kalau suami memperhatikan kepentingan istri akan mungkin kalau istri tahu diri akan berkata gini, Jalah, aku pakai cukup, kamu atur dirimu supaya kamu kelihatan baik juga. Saudara kalau hubungannya kayak gini bisa enak gak sih? Romantis banget gitu loh rasanya. Papa bisa ngomong ke anak-anaknya, mama bisa, orang tua bisa ngomong ke anak-anaknya, papa mama gak usah beli banyak-banyak, kalian yang beli aja. Anak-anak itu merasa gimana? Pertama mungkin lihat, lama-lama kalau tahu diri, lama-lama ini sudah sungkan. Yang setuju katakan yes. Bukan sungkan yang sungguh menginginkan, bukan ya. Tapi sungkan karena apa? Wow, orang tuaku meneladani mengalah. Dari situ anak-anak juga bisa mikirin ngalah buat orang tuanya. Halo, keluarga saya nggak sempurna, saudara. Keluarga saya nggak sempurna. Kadang saya juga kepingin beli barang-barang lebih daripada istri saya. Saya kasih tahu saudara, jujur kalau boleh ngomong. Kadang saya kepingin beli barang lebih daripada anak-anak saya. Tapi ada momen saya berusaha menahan diri. Salah satunya adalah gini, saya ingat sekali karena saya berusaha meneladani ini. Dulu tuh saya suka sekali olahraga golf, saudara. Sampai saya punya anak saya pertama baru lahir, itu saya bawa di keranjang, tak taruh di lapangan golf, saudara. Nemenin saya malam-malam nyamuin saya latihan golf. Sampai yang latih saya bilang, Mas, kau niku cek ke baju teh. Anakmu sampai dicokot nyamuk nang ngono.
Bapak Ibu saudara, anakku sampai digigitin nyamuk, kebangetan. Dari situ saya mikir, iya ya kasihan anak. Begitu punya anak kedua, saya mau main golf terus saya mikir, saudara, golf ini mahal. Anakku perlu minum susu, bukan bola golf. Nah, kamu saudara, dari situ saya mulai banyak kurangin. Why? Karena kita mesti memikirkan, saudara tahu apa hasilnya? Waktu istri saya ulang tahun, anak saya bisa mikir, Dad, let's buy something good for mommy. Kita belikan sesuatu yang bagus buat mami. Ketika kita kondisi nggak punya uang, anak saya bilang gini, Dad, pakai tabungannya Cece aja. What? Cece, kamu perlu tahu, kamu punya tabungan itu bagus, tapi tabungan bukan untuk dihabiskan buat beli kado buat mama. Kamu belikan kado mama apa? Belikan iPhone yang terbaru. What? No. Dalam keuangan kita nggak bisa cover itu. Pakai tabungannya Cece. Cece, kamu harus tahu. Kamu harus ngerti investment. Kamu beli handphone, 5 tahun lagi nilainya nggak tambah naik, tambah turun. That's not wise. Tapi buat saya, dia punya pemikiran itu sesuatu yang baik. Bisa diikuti saudara. Daripada, oh aku mau beli ini, aku mau beli itu, mami sama daddy nggak usah pikirin yang lainnya. Aku habisin duit buat diriku sendiri. Bapak Ibu saudara, ketika keluarga bisa memikirkan satu sama lain, ini yang bikin keluarga bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya punya cerita, suatu ketika ada satu rombongan merpati, satu kumpulan. Mereka itu lagi lihat ada ada banyak butiran-butiran padi berserakan di sebuah pelataran. Nah, waktu mereka lihat, salah satu di antara mereka berkata, banyak padi, ayo kita makan. Terbanglah ada sekitar 30-an merpati, mereka turun makan padi. Nah, waktu mereka lagi makan padi, tahu-tahu saudara, ditebarkan sebuah jala besar di atas mereka. Ternyata itu adalah jebakan untuk nangkep merpati-merpati. Nah, ketika jala ini dilemparkan, mereka nggak bisa kemana-mana. Salah satu dari merpati itu berkata, guys, kita dijebak. Dan ini yang mereka katakan, kita mungkin bukan telak, sayap kita nggak gede, sayap kita kecil, tapi kalau kita kompak, kita bisa lepas dari ini. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Ayo kita tepakkan sayap kita bareng-bareng ya. Mereka hitung 1, 2, 3. Semua merpati ini ngepakkan sayapnya bersama-sama. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Meskipun mereka burung-burung yang kecil, mereka bisa mengangkat jala ini terbang ke atas, dibawa terbang tinggi. Lalu kemudian mereka berkata, pergi ke sebelah kiri, ada pohon di sana. Kita gantungkan jala ini di atas pohon, kita bisa terbang bebas ke bawah. Setelah mereka terbang ke kiri, jala ini terbang. Kemudian mereka gantungkan di atas pohon, dan mereka semua lolos. Manfaat ceritanya apa buat kita semua? Dengarkan saya baik-baik. Anda mungkin bukan orang hebat, Anda mungkin gak lulus sekolah dengan sekolah tinggi, prestasi saudara mungkin prestasi biasa-biasa. Tapi dengarkan ini, Anda mungkin seperti merpati yang kecil. Tapi perhatikan kata-kata ini, perhatikan ini. Meskipun yang lemah akan jadi kuat ketika mereka bersatu. Sebaliknya, yang kuat jadi lemah ketika mereka terpecah. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, even the weak become strong when they are united. On the other hand, the strong become weak if when they are divided. Seandainya pun Anda itu orang hebat, tapi kalau nggak bisa sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan, nggak akan ada perkara besar bisa terjadi. Kenapa? Karena sendiri-sendiri. Tapi meskipun saudara itu mungkin bukan orang hebat, tapi kalau bisa sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa, akan ada perkara besar bisa terjadi di keluarga saudara. Yang percaya katakan yes. Oh, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sekali lagi saya ingatkan, kesatuan hati adalah surga dan kekuatan keluarga. Keterpisahan diam-diam adalah bornya. Apa yang dapat kita lakukan kalau ini? Jangan cari kepentingan dan pujian sendiri. Yang kedua, pikirkan orang lain. Yang ketiga, siap-siap ini ya. Yang ketiga, dapat dari ayat 5. Sudah baca Efesus 2 ayat yang ke-5. Apa yang Paulus katakan? Oke, Efesus 2 ayat yang ke-5 dia ngomong gini, saudara. Hendaklah kamu, baca sama-sama ayat 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa, saudara? Kristus Yesus. Kayak gimana? Ayat 6. Kayak Kristus Yesusnya kayak gimana? Perhatikan ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan siapa saudara? Manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di saudara. Ini yang ketiga. Kalau tadi saudara saya kasih tahu yang pertama dan kedua adalah jangan cari kepentingan dan pujian sendiri, yang kedua pikirkan kepentingan orang lain. Saya tahu saudara akan berkata, kalau aku disuruh gitu terus kan capek. Sampai kapan? Ya ada orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti gimana? Saudara bisa capek kalau saudara melakukan itu dari kekuatan sendiri. Oleh karena itu ada poin yang ketiga. Kita perlu belajar melakukan itu dari lihat siapa saudara? Lihat Yesus. Yesus itu bukan mau jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah, bedanya? Waktu dia dikirim sama Bapak ke dunia, Yesus bisa bilang gini, Pak, enak aja lu di sorga jalanan terbuat dari emas. Gua ke dunia itu mau lahir dikejar-kejar, susahnya minta ampun, jalanannya belum aspalan waktu itu. Aku lahir 2023 aja, tol Semarang Surabaya udah jadi. Susah banget, gua lahir aja tidak ada. Yesus bisa berkata seperti itu. Dia adalah Tuhan, bukan mau jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Bisa diikutin saudara. Tapi dalam kondisinya dia itu nggak gengsi. Dia nggak kuasa harusnya di sorga. Tapi ini saudara, dia punya pikiran mengosongkan diri dan merendahkan diri. Nah, sorry saudara, ini yang kita perlu teladani dari Yesus. Yang setuju katakan yes. Karena kalau dalam keluarga, dalam hidup bersama-sama, kita nggak bisa merendahkan diri, kita nggak bisa mengosongkan diri. Saya kasih tahu saudara, tidak pernah akan ada kesehatian. Satu jiwa, satu tujuan, nggak akan bisa. Why? Karena semua punya kepentingannya masing-masing. Tapi ketika semua belajar dari Kristus, ini poin yang ketiga, miliki pikiran Kristus. Pikirannya kayak gimana? Mengosongkan dan merendahkan diri. Maka izinkan saya berkata, saudara akan lihat Tuhan merubahkan gaya saudara. Tuhan akan merubahkan suasana keluarga, suasana pelayanan saudara, suasana ibadah saudara akan berubah. Why? Karena ini Bapak Ibu saudara, nih saudara punya gayanya Yesus. Oleh karena itu caranya gimana supaya kita makin kenal karakternya Yesus? Dengarkan saya baik-baik. Banyak dengan firman. Oh Ezra, sudah kamu belum tahu apalagi kena pandemi ini. Setiap hari aku dengar khotbah. Pagi YouTube, siang YouTube, sore TikTok, malam YouTube. Senin 4 khotbah, Selasa 4 khotbah, Rebo 5 khotbah. Hari ini hari apa? Kamis, betul ya? Kamis dengarkan 4 khotbah plus ikut persekutuan. Jumat juga lihat banyak khotbah. Sabtu aku istirahat sebentar, Minggu ibadah. Izinkan saya berkata, that's not my point at all. Percuma kalau saudara dengar, tapi saudara nggak pernah melakukannya. Itu nggak akan merubah karakter kita. Tapi dengerin, mungkin satu aja. Seminggu mungkin satu, seminggu mungkin dua. Tapi, perhatikan saya baik-baik. Lakukan. Karena kalau saudara melakukannya, itu yang merubah hidup kita. Yang setuju katakan yes. Tapi kalau saudara nggak melakukannya, it won't change you. Itu tidak akan merubah saudara. Nah, saya tahu di khotbah ini waktu saudara dengar tadi, saudara mungkin berkata, oh Ekstra, khotbah ini bagus. Khotbah ini mestinya buat si A. Khotbah ini mestinya buat si B. Oh, atau saudara, oh ini khotbah ini buat pasanganku. Aku bersyukur malam ini dia duduk di sini. Dari tadi tak senggoli, tak sekuti sama aku. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, tobatkan orang di sebelahku. Kosongkan diri, pikirkan aku lebih daripada dirimu. No, tunggu dulu. Siapa yang mesti mulai dari khotbah ini? Siapa yang mesti mulai merubah diri? Jangan tunggu pasangan saudara, jangan tunggu orang tuamu, jangan tunggu anak-anak, tapi mulailah dari diri kita masing-masing. Karena ketika saudara yang berkata Tuhan, perubahan dimulai dari aku, maka saudara akan lihat, wow, orang lain akan, pertamanya mungkin saudara akan dimanfaatkan. Oh, mumpung dia mau ngalah, tak giat no. Oke. Lakukan 2 kali, lakukan 3 kali. Lama-lama kasih itu bisa meluluhkan hati orang yang keras. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu saya ingin ngajak saudara ini loh.
Kita semua perlu belajar mengosongkan dan merendahkan diri. Dengarkan, kalau Yesus saja mengosongkan dan merendahkan diri. Kalau kamu lebih hebat daripada Yesus, kamu nggak perlu mengosongkan dan merendahkan diri. Tapi kalau kita nggak sehebat Yesus, maka kita perlu merendahkan diri kita dan mengosongkan diri kita. Mulailah dari diri kita untuk melakukan hal ini. Nah, Anda mungkin bertanya, Esra, ngapain sih? Kalau sehati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa itu apa enaknya? Dengarkan saya. Ada berapa di sini yang usianya udah mulai termasuk lansia atau usia emas? Boleh katanya, oma-oma, opa-opa, wow, luar biasa. Enak gak sih kalau Tuhan kasih umur panjang, tapi gegeran terus di keluarga? Serius? Enak gak sih kita ini punya keluarga tapi ribut terus? Apa enak? Saudara bisa berdoa, Tuhan mati aja daripada kayak gini, beneran? Tapi kalau bisa ada kesehatian, satu pikiran, rasanya senang banget. Umur panjang itu sesuatu yang luar biasa. Why? Karena ada damai sejahtera. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama satu ayat terakhir ini, Mazmur 133. Kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Nih, kalau ada kesehatian, satu pikiran, satu tujuan, maka ini perhatikan. Kita baca sama-sama Mazmur 133. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pemain musik boleh sambil mulai main supaya Roh Kudus makin hadir di sini waktu kita membaca ayat ini. Haleluya. Terima kasih. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Yuk, 2, 3. Nyanyian Syahidon. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa, saudara? Rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Ayat berikutnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa, saudara? Berkatnya, kehidupan untuk imagine this. Kalau dalam keluarga saudara itu ada kesehatian, satu jiwa, satu tujuan. Ayat ini berkata, seperti minyak yang turun dari kepala, turun sampai ke janggut, sampai ke leher jubahnya harum. Disitulah berkat Tuhan itu akan tercurah, kehidupan untuk selamanya. Dengarin saya. Ketika ada kesehatian, satu jiwa, satu pikiran, berkat Tuhan itu turun dari satu generasi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya. Yang setuju katakan yes. You know, anak-anak itu bisa bangga lihat pernikahan. Mereka bisa kepingin menikah karena apa? Lihat papa mamanya hidup sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan. You know, anak-anak itu gak perlu diomongin, tapi mereka perlu lihat teladan kita yang percaya katakan yes. Seringkali kita orang tua kasih tahu, nanti kalau gede harus yang rukun, jangan kayak papa mama, tukaran terus. Oh tante, sorry. Mereka akan bisa jadi anak yang, saya menemukan beberapa anak-anak ini tidak mau menikah. Why? Karena mereka lihat teladan yang gak bisa sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Capek. Dan saudara jangan kaget, generasi ini banyak hancur, takut pernikahan, cuman maunya hubungan bebas, atau maunya cuman kumpul dengan sesama jenis. Why? Karena lihat hubungan pernikahan yang gak sehat. Yang nih, mereka coba ambil satu sama lain, terus kelihatannya masih menikah, tapi lama-lama hancur. Sekali lagi, kesehatian itu adalah kesatuan hati, adalah surga, kekuatan keluarga. Keterpisahan diam-diam adalah borok yang menghancurkan. How many of you know? Ada berapa di antara saya tahu bahwa anak-anak saudara bisa merasakannya? Dan izinkan saya berkata, gak ada satupun di antara kita yang sempurna. Yang setuju katakan yes.
Termasuk saya, gak sempurna. Saya berantem sama istri saya, yes. Tapi bagaimana kita mau diproses, dibentuk makin mau jadi serupa dengan Kristus. Orang di sekitar kita itu juga merasakannya, Bapak Ibu. Termasuk anak-anak kita juga merasakannya. Malam hari ini, saya tahu ada satupun di antara kita yang sempurna. Tapi Tuhan bisa ubahkan mulai dari hati saudara. Mulai dari hati saudara. Ada sebuah lagu yang ditulis oleh adik saya, Elisha. Lagu ini punya cerita. Waktu waktu pandemi, dia ini sudah menikah beberapa tahun, kemudian anak kunjung datang, meskipun belum lama. Tapi mereka mulai kepikiran, mereka pergi ke dokter di Jakarta, dan dokter bilang, wah ini susah nih buat yang cewek, harus operasi. Wah, operasi, biayanya berapa? Biayanya 100 jutaan baru operasi. Setelah itu harus program bayi tabung. Dan saudara tahu program itu bukan berapa puluh ribu US dollar ya. Dan itu sesuatu yang buat mereka nggak gampang, berat. Mereka balik dari Jakarta ke Surabaya, mereka kepikiran gimana ya. Mereka doa sehati sepakat, gini aja deh Tuhan, kalau Tuhan memang suruh kita melewati ini, kita akan faithfully melewati ini. Kalau Tuhan kasih tantangannya, Tuhan kasih kekuatannya. Mereka coba nata semua financial planning yang sudah mereka rencanakan, dirubah semua. Gak gampang buat dia. Nah lalu menariknya gini, sebelum adik saya pergi untuk operasi, di tengah-tengah zaman COVID, tahu-tahu dia ngajak video call semua. Kita bingung, ada apa ini? Aku mau ngabarin, aku positif. Hah? Positif? Ngamar lu, awas lu, mesti isoman, bla bla bla. Enggak. Positif hamil. Wah, it's like the whole family so happy, senang banget. Apa saya bilang, bentar, tenang dulu, bersyukur sama Tuhan, tapi gak usah pengumuman, tenang dulu, karena usia kehamilan masih rentan. Whatever. Setelah bulan ketiga, bulan keempat, tahu-tahu Tuhan kasih pesan. Tahu gak, di zaman COVID ini, semua orang ini lupa kalau mujizat itu masih ada. Di zaman COVID ini, semua orang memikirkan rasionalnya. Saya kasih tahu ya, saudara. Saya pun pendeta, sering digangguin teman saya. Sebelum COVID, KKR kesembuhan, betul kan? Waktu COVID, KKR kesembuhannya kemana? Gak ada semua, tiarap. Festival, tiarap. Waktu COVID gak ada. Saya diketawain teman saya, Serah, lu kan pendeta, gak pikir KKR kesembuhan. Saya bilang, kalau aku sih jagoku bukan KKR kesembuhan, gue gak bisa emang KKR kesembuhan. Yang jago aja lu tanyain, kalau aku emang gak bisa. Tapi ini membangun budaya, orang sampai lupa bahwa mujizat itu masih berlaku dulu, sekarang, dan selamanya. Yang percaya kata yes. Dan di momen itu Tuhan kasih ingatkan adik saya, tulis lagu yang bicara bahwa Tuhan itu pembuat mujizat sejati. Dan lagu itu kata-katanya bunyi seperti ini, saudara. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ada berapa yang tahu tantangan dalam kehidupan saudara bisa hebat? Boleh katakan tinggi-tinggi. Yang tahu tantangan kehidupan saudara bisa hebat, tinggi-tinggi, yes. Tapi lagu ini ingetin kita, tantanganmu boleh hebat, tapi Tuhanmu lebih hebat daripada tantangan. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Dan di bagian chorus dari lagu ini bicara gini, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Tuhan itu membuat mujizat sejati. Lagu ini bicara buat kita semua. Ketika kita bahas hal ini malam hari ini, Anda mohon berkata, Esra, aku udah menikah puluhan tahun, hubunganku sama pasanganku dingin banget, ngomong gak pernah bisa nyambung. Itu yang aku rasakan dari tadi. Kalau itu adalah badai dalam rumah tangga saudara, Tuhan adalah Tuhan yang bisa teduhkan badai. Yang percaya katakan yes. Aku sama anak-anakku ribut terus, kakak sama adik gak pernah bisa akur puluhan tahun.
Izinkan saya berkata, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang dapat menghalanginya. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya punya saudara semua lihat. Saudara mungkin punya kelemahan, kita bisa nggak sempurna, tapi kuasa Tuhan saja yang sempurna dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah yang terdekat badai, yang mustahil pun terjadi.